Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ini ketemu dengan penjelasan Ibu tentang file yang kedua, yaitu masih di ayat jurnal penyesuaian untuk nomor 3 sampai dengan nomor 6. Sebenarnya penjelasan kalian kemarin sudah bagus semuanya, hanya tidak semuanya mendapat nilai 100, karena kalau yang dapat nilai 100 itu selain bahasanya juga bagus, penjelasannya lengkap dan sesuai, dan benar. Kalau yang belum dapat nilai 100, boleh nanti berusaha lagi di evaluasi berikutnya, usahakan untuk mengerjakan lebih baik lagi. Nah, sekarang Ibu akan coba bantu penjelasannya, meskipun sebenarnya penjelasan dari kalian kemarin sudah banyak yang bagus, hampir semuanya dapat nilai yang bagus, tidak ada yang dapat nilai yang kecil ya. Untuk yang ketiga, beban yang masih harus dibayar, ini terjadi karena pada tanggal 31 Desember itu perusahaan sudah harus mengakui bahwa perusahaan itu sebenarnya udah punya utang, tapi belum dibayarkan. Dibayarkannya itu nanti setelah tanggal 31 Desember. Contohnya adalah beban gaji. Kan kalau orang gajian itu awal bulan. Atau kalau yang harian gajiannya di hari Sabtu atau di hari Jumat kalau yang 5 hari kerja. Kalau yang 6 hari kerja gajian hari Sabtu. Nah, kalau seandainya tanggal 31 Desember itu kan orang udah kerja 1 bulan, tetapi dia belum dibayar. Kapan dibayarnya? Harusnya 1 Januari, misal 1 Januari libur, berarti 2 Januari gajinya akan dibayarkan. Nah, berarti perusahaan harus mengakui adanya utang. Orang sudah bekerja tapi belum dibayar. Nah, ini harus dijadikan sebenarnya sudah ada beban gaji yang harus kita tambahkan meskipun uangnya belum dibayarkan. Karena nanti dibayarkannya pas begitu tanggal 2 Januari. Jadi pas penutupan untuk laporan harusnya diakui sudah ada utang yang harus mengakui adanya utang. Utangnya kenapa? Karena ada gaji yang harus dibayarkan. Itu gitu ya. Jadi ketika ada karyawan yang harus dibayar tanggal 2 Januari, jumlahnya 3 juta, Ibu rasa ini sudah ngerti ya. Berarti beban gaji sudah muncul 3 juta. Kenapa? Dan karena kita sudah mengakui adanya utang. Demikian juga kalau kerjanya harian, tinggal dihitung saja. Seandainya 31 Desembernya jatuh di hari Kamis, bekerja 6 hari berarti dia kan udah kerja nih dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Udah 4 hari. Nah, 4 hari ini dia itu sebenarnya udah bekerja. Kalau yang Jumat Sabtu kenapa belum diakui sebagai utang? Karena belum dikerjakan. Siapa tahu dia ternyata hari Jumatnya meninggal. Nah, kan nggak bisa dibayar. Nah, jadi yang udah diakui adalah yang sudah dikerjakan oleh karyawan kita itu. Kalau kerjanya harian ya tinggal dihitung saja. Dan akunnya adalah beban gaji terhadap utang gaji. Demikian juga kalau nanti misalnya ada beban bunga yang harus dibayarkan dan sudah harus diakui sampai dengan Desember, akunnya adalah beban bunga dan utang bunga. Yang ketiga, ini kebalikannya. Kalau tadi ada yang masih harus dibayar, kalau ini adalah ada yang sudah harus kita terima. Pendapatan yang masih harus diterima. Jadi sebenarnya kita itu sudah punya pendapatannya, tapi karena tanggalnya, tanggal 31 Desembernya, udah harus diakui bahwa kita sudah punya pendapatan. Ya, seperti ini. Kita itu harusnya dapat hak bunga selama 6 bulan. Oh iya, 6 bulan 6 kali 1%. Sebulannya 1%. Dikali 100 juta. Kayaknya ini angkanya 6 juta ya. Kemarin koreksi dari Reza IPA 2. Terima kasih. Dan juga koreksi dari Sahron IPA 2. Ini angka 3 juta dari mana? Padahal salah, maksudnya 6 juta ya di sini. Dapatnya dari mana? Jadi sebenarnya perusahaan itu udah berhak, ini nggak kelihatan angkanya nih. Nah, sudah berhak atas pendapatan bunga, tapi dibayarkannya kan 1 Januari. Kalau 31 Desember kan belum masuk bulannya. Kalau di bank juga kan 1 Januari ya hitungannya berarti nanti setelah bulan Januari baru uangnya cair ceritanya gitu. Tetapi sudah harus diakui bahwa ini kita punya pendapatan. Karena 6 bulannya sudah berjalan. Ya. Jadi piutang bunga kita itu seolah-olah ada uang kita yang sudah jadi hak kita yang masih ada di pihak lain dan itu merupakan piutang kan ya. Kalau harta kita yang ada di pihak lain berarti piutang. Piutang yang diperoleh dari mana? Dari pendapatan. Jadi piutang terhadap pendapatan. Gak hanya bunga saja. Misalnya ada pekerjaan yang sudah diselesaikan sampai tanggal 31 Desember. Tapi dibayarkannya nanti 1 Januari atau 2 Januari karena tanggal 1-nya libur. Maka di sini juga ada bisa
piutang usaha di sini dari pendapatan. Ya, kalau piutang pasangannya pendapatan untuk pendapatan yang masih harus diterima. Jadi akunnya nggak akan berubah. Akunnya itu hanya piutang terhadap pendapatan. Piutang debit, pendapatan kredit. Kemudian beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini masih banyak yang harus, kalau masih bingung maksudnya apa. Jadi harta tetap itu nilainya setiap tahun itu akan mengalami penurunan. Ya, contohnya peralatan, mesin-mesin, mobil itu pasti mengalami penurunan. Nah, kita harus menganggarkan terjadinya penurunan ini karena nilai harta kita berkurang. Akunnya apa? Beban penyusutan, akumulasi penyusutan di kredit. Nah, jadi kita anggap sebagai beban, misalnya mobil itu udah kita pakai 1 tahun, nilainya berkurang. Berarti pengurangan nilai itu yang menjadi beban. Nah, kalau contoh ini, beli mobil harganya 300 juta. Ini udah bisa ya, yang ini pengalinya ya. Berarti usianya 10 tahun. Kita anggap nanti setelah 10 tahun mobil itu masih laku ya, nggak rongsok langsung nol, enggak. Masih laku di harga 60 juta. Jadi kita anggap jadi kalau rumusnya ini kan nilai perolehan dikurangi nilai residu ya, dibagi dengan usia ekonomis. Jadi selama 10 tahun ini berapa bebannya? Tentunya 300 dikurangi 60 karena laporannya per tahun, jadi setahunnya 24 juta. Akunnya bebannya enggak cuma mobil. Ini bisa ditulis di sini beban penyusutan mobil ya. Kalau barangnya itu mobil, Ibu pakai kacamata dulu. Barangnya itu mobil ya mobil, kalau mesin ya mesin. Oh, ini beban penyusutan berarti di sini ceritanya apa ini? Mobil ya, berarti di sini mobil. Kalau mobil, karena bisa jadi ada beban penyusutan gedung, mobil, mesin, komputer, nah misalnya gitu ya. Kalau harta tetapnya banyak ya dituliskan satu persatu. Akunnya ini nggak berubah. Kemudian yang terakhir, beban perlengkapan terhadap perlengkapan bebannya debit. Beban kan debit ya, kalau beban bertambah itu selalu debit. Perlengkapan kita berkurang. Ini tinggal kamu lihat aja kasusnya awalnya berapa, akhirnya berapa. Kalau soalnya udah memperlihatkan bahwa perlengkapan yang terpakai ya berarti angka itulah yang kamu peroleh, gak usah dicari angka terakhir. Yang dituliskan di sini adalah jumlah beban yang terpakai, jumlah beban yang terjadi. Ya, akunnya beban perlengkapan dan perlengkapan. Nah, jadi yang 6 Ibu udah jelaskan semuanya ya. AJP itu semuanya ada 6 seperti yang 2 sebelumnya dan 4 yang ini. Semoga bisa dipahami. Nah, yang mungkin kalian bingung sebenarnya kegunaan AJP ini apa? Kalau kita sudah buat AJP terus hubungannya apa dengan yang kita buat selama ini? Nah, jadi ceritanya kan akuntansi itu siklus. Ibu selalu mengingatkan akuntansi itu siklus. Mulai dari bukti transaksi. Dapat bukti, Ibu ulangi lagi nih, bukti transaksi masuk ke jurnal umum. Jurnal umum kamu catat ke buku besar. Buku besar dapatlah yang namanya saldo akun setiap buku besar. Nah, kalau sudah dapat saldo akun setiap buku besar, maka kita memperoleh neraca saldo. Dan ingat, kita akan membuat laporan. Kita akan membuat laporan keuangan itu kapan? Nah, ceritanya laporan keuangan dibuat setiap akhir periode akuntansi. Nah, misal periode akuntansinya ini contoh kita 31 Desember ini diambil contoh yang paling umum. Bisa kamu cek ya di internet, misalnya perusahaan besar, Telkomsel atau Unilever atau perusahaan besar itu biasanya mengumumkan laporan keuangannya untuk para pemegang saham. Biasanya 31 Desember. Tapi kalau perusahaan perorangan, misalnya kamu mau ngambil tutup bukunya adalah hari ulang tahun pacar saya, boleh-boleh aja. Tutup bukunya tanggal berapapun, yang jelas setiap sebelum tutup buku, ketika tutup buku itu kita akan membuat laporan. Nah, ketika akan membuat laporan, ternyata ada hal-hal yang harus disesuaikan. Nih, jadi di mana nanti posisi AJP ini, kegunaannya untuk apa, dia ngapain mesti kita buat, kita lihat di sini ya. Loh, kok begini? Mana ya, geserin? Kita gedein aja. Nah, ini digedein biar lebih gede. Oh, ini nggak bisa ya. Biar nggak bingung. Nah, sekarang kamu perhatikan ini ya. Ceritanya, kita sudah selesai membuat buku besar. Dan kemudian kita memperoleh neraca saldo. Ini ada perusahaan ini.
Perusahaan Sigesit ini perusahaan antar barang. Nah, ceritanya perusahaan ini tutup bukunya 31 Desember. Jadi pada saat 31 Desember diperolehlah saldo akun-akun buku besar. Buku besar kas, uang kasnya sekian, 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 piutangnya sekian, dan seterusnya. Ini ceritanya ada di ujung buku besar. Ujung buku besar teh ada angka. Pada tanggal 31 Desember itu diperoleh angka-angka ini. Nah, debit dengan kredit harus sama. Ini menunjukkan buku besar yang kamu buat benar. Kalau buku besarnya salah, ini pencahayaannya dari atas, jadi kerudungnya gini ya. Apa-apa lah. Nah, nggak terlalu serem kan, nggak kayak hantu, nggak. Nah, malah ibu yang takut. Ya, ada suara burung hantu lagi. Baik, ini ujung-ujung buku besar, bukan ujung ya, saldo-saldo buku besar nih segini. Perusahaan Sigesit ini. Tanggal 31 Desember. Nah, kan mau buat laporan. Berapa laba? Berapa posisi keuangan laba? Bisa nggak kita dapat laba di sini? Kalau cuma dijumlahin doang, kita lihat. Nah, ternyata ada data penyesuaiannya yang ini biasanya terjadi. Kenapa? Ini contohnya. Perlengkapan yang masih ada 4 juta. Hari di catatan perlengkapan 10 juta. Ya kan? Ternyata di akhir bulan Desember itu tinggal 4 juta. Nah, berarti ini adalah akun penyesuaian. Berarti kalau perlengkapan apa? Beban perlengkapan di debit, perlengkapannya di kredit. Di kredit berapa? 4 juta kah? Oh, tentu tidak. Pasti kalian udah tahu. Berarti bebannya adalah 6 juta. Sewa dibayarnya 1 Mei. Udah bisa dong hitungnya. Cuma ini dicatat sebagai beban. Waktu itu apa dicatat sebagai harta ya 1 Mei? Lihat ke sini. Di sini dicatatnya sebagai harta. Sewa dibayar di muka 30 juta. Apakah tanggal 31 Desember masih 30 juta? Tentu tidak, karena sudah terpakai dari 1 Mei sampai 31 Desember. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Udah bisa dong hitungnya. Udah terpakai 8 bulan. Jadi yang sudah jadi beban berapa? Kalau gitu, nanti ini beban sewanya yang 8 bulan. Sewa dibayar di mukanya nanti harus dikredit. Kalikan ya, udah bisa ya. Nah, dan seterusnya, ngitung mobil juga, penyusutan juga, gaji. Nah, ini beban gaji terhadap utang gaji. Asuransi dibayar 1 September untuk 6 bulan. Nah, berarti waktu itu dicatat, dicatatnya sebagai beban asuransi ini di sini. Waktu itu dicatat sebagai beban. Berarti sebenarnya udah tinggal berapa? Sisa berapa nih asuransi? Berarti nanti ada asuransi dibayar di muka, posisinya di debit. Asuransi dibayar di mukanya tinggal berapa ya? Waktu itu bulan September. Sekarang untuk 6 bulan berarti September, Oktober, November, Desember. Masih sisa 2 bulan. Berarti nanti akan muncul asuransi dibayar di muka angkanya yang 2 bulan itu. Karena di sini beban asuransi, berarti nanti beban asuransinya kamu kredit. Asuransi dibayar di muka di debitnya itu kan itu AJP kan ya. Nah, bunga yang masih harus dibayar sama tadi beban bunga, utang bunga. Nah, buat dulu. Buat dulu jurnal penyesuaiannya. Habis ini kamu buat jurnal penyesuaiannya di buku catatan. Ini disalin dulu. Ini soal. Baru buat AJP-nya. Kolomnya gimana? Gampang ya kayak kolom jurnal umum aja. Nomor, nama akun, referensi, debit, kredit. Referensinya nggak usah diisi. Ya. Ini hanya kenapa? Karena sebenarnya karena kita lagi belajar aja AJP itu harus dibuat tersendiri. Sesungguhnya ketika kamu sudah menghadapi beneran untuk membuat laporan, kamu harus membuat buat di buku catatan kamu garisnya yang rapi, digaris aja ya, gak usah ngeprint. Nah, ini ceritanya posisi penyesuaian itu ada di sini. Ya, posisinya ada di nih. Ini salinan dari neraca saldo yang atas tadi. Mana. Nah, ini kan neraca saldo. Tulis di sini. Lagi diulang, ya. Ini kok gak rapi ya, rapiin sendiri. Di sini boleh ditambahkan jumlah, samakan aja dengan ini ya.
Ibu udah beres belum nyalinnya? Oh, belum beres ya, kamu nyalin. Oh, ke bawah. Kurang tinggi ya, kita tinggiin deh. Coba lihat. Nah, segini. Nanti lihat ya, file ini akan Ibu bagikan. Cuma kita lihat di sini posisinya penyesuaian di sini. Berarti tinggal kamu pindahkan. Yang jurnal penyesuaian sudah kamu susun tadi, masukkan di sini. Tadi ada apa ya? Perlengkapan. Perlengkapan di kredit 6 juta. Tulis di sini perlengkapan. Kredit 6 juta. Beban perlengkapan kok nggak ada di sini? Berarti kamu tulis di sini. Beban perlengkapan muncul. Muncul akun baru. Beban perlengkapan 6 juta di debit. 6 juta kan tadi? Dari mana 6 juta? Nah iya tadi. Yang masih ada 4 juta. Perlengkapannya 10 juta. Berarti yang jadi beban 6 juta. Nah, muncul di sini beban perlengkapan. Tulisnya di mana? Di penyesuaian. Jadi sebenarnya kalau nggak bikin kolom tersendiri juga nggak apa-apa, langsung di sini asal udah jagoan aja ya. Tapi kalau kita sekarang bikin dulu aja, berarti nanti ke sini tinggal masukin. Beban perlengkapan nomor akunnya berapa ya? Sudah disediakan. Mana? Ada gak ya? Nah, 504. Tulis di sini. Beban perlengkapan di debit 6 juta. Perlengkapan di kredit 6 juta. Ini kan penyesuaian. Terus apa lagi ya penyesuaiannya tadi? Nah, kan kamu udah bikin, jadi nggak usah mikir lagi. Nah, sewa dibayar di mukanya harus dikredit berapa? Nah, dikredit berapa lihat sesuai. Penyesuaiannya kan dibikin dulu. Kredit berapa? Muncul beban sewa, muncul ke atau di sini kalau nggak ada. Kalau udah ada ya taruh di sini. Kalau belum ada punculkan ya, dimunculkan, ditololkan. Kok ditololkan? Dinampakkan. Ya, asuransi dibayar di muka angkanya 105 dan seterusnya sampai semua AJP masuk sini. Kalau sudah selesai, ini sudah masuk, neraca saldo disesuaikan. Berarti yang ini neraca saldo, ini penyesuaian, nah ini hasilnya. Yang sudah disesuaikan, NSD, singkatan dari apa tadi? Ibu bilang apa? Mikir lagi ya. Nah, jadi di sini tulis, kalau di penyesuaiannya kosong, ya tinggal kamu salin. Kas, salin angkanya di debit. Kade, jangan salah, jadi pindah. Matanya jangan jelalatan, lihat yang mana ya debit, mana yang kredit. Jangan salah, kas 15 juta. Kalau di sini nggak ada apa-apa ya tulis ulang aja, salin. Piutang usaha, nggak ada penyesuaiannya misalnya, ya tinggal disalin. Sewa dibayar di muka, tadi kan ada sewa dibayar di muka ya, di kredit berapa, berarti sisanya berapa, gitu. Di sini di debit sisa tinggal berapa nih sewa dibayar di muka kita? Di muka kita tinggal berapa bulan tadi teh? 1 Mei, udah kan tadi udah ngitung ya, hitung lagi aja sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya nih utang usaha di sininya kosong, ya tinggal salin aja di sini, gitu seterusnya. Jadi nanti ada akun baru di sini kan tadi ya, beban perlengkapan di debit di penyesuaian ada beban perlengkapan debit 6 juta. Ya di sini harus muncul lagi di neraca saldo disesuaikan. Debit 6 juta ya udahlah Ibu tuliskan aja ya daripada kalian bingung. Beban satu contoh kasus ya. Beban perlengkapan. Berapa tadi? Di debit 6 juta ya. Aduh, Ibu harus pakai kacamata. Bentar. 6 juta. Ya, gitu. Nah, berarti di sini tadi perlengkapan di kredit 6 juta ya. Berarti posisinya di sini. 6 juta. Oke. Nah, kalau gitu di neraca saldo disesuaikan, perlengkapan tinggal berapa? Perlengkapan tinggal berapa ya? Tulisnya debit apa kredit? Ya kurangkan aja kalau dia di sini debit, di sini kredit. Berarti kurangkan kan? Sekarang perlengkapan kita tinggal 4 juta. Kebanyakan. Kalau gitu, nih di sini beban perlengkapan kita berapa? Ada 6 juta. Kok ini 4 juta? Ya betul ya. Jadi sekarang perlengkapan tinggal 4 juta karena sudah dipakai. Nah gitu.
Ini adalah neraca saldo yang disesuaikan. Lakukan semuanya sesuai dengan soal ini tadi. Makanya buat dulu penyesuaiannya. Tinggal nyalin ke sini. Nah, ini juga hati-hati posisinya ya. Kalau yang di jumlah. Kalau di sini debit, di penyesuaian kredit berarti dikurangkan. Kalau di sini debit, di penyesuaian debit juga berarti di jumlah. Nah, kalau udah selesai, ini udah terisi, NSD udah terisi semua, tinggal kamu pilih mana yang masuk laporan laba rugi, mana yang masuk keuangan. Kan udah tahu yang laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Yang masuk laporan keuangan adalah nggak lupa yaitu pasifa dan aktiva. Kas, modal, dan utang. Masukin ke sini. Yang udah masuk laba rugi jangan dimasukin lagi ke sini. Di sini masukkan laba rugi. Nanti kamu jumlah berapa debit, berapa kredit. Pasti nggak sama. Pasti nggak sama dong. Masa laba ruginya sama angkanya? Ya enggak. Debit dengan kredit pasti nggak sama. Selisihnya kamu taruh aja angkanya. Nanti Ibu kasih contoh lagi ketika sudah mendapatkan angkanya ya. Tulis selisihnya nanti Ibu akan buatkan lagi. Sekarang kamu susun ini aja. Syukur-syukur sampai selesai. Di sini dapat selisih debit dan kredit. Selisih labanya berapa. Kemudian selisih debit kredit untuk posisi keuangan berapa. Ibu kasih kuncinya. Seandainya selisih yang di sini, selisih debit kredit di laba rugi sama dengan selisih debit kredit di sini, maka pekerjaan kamu benar. Kalau nggak sama, salah. Harus diulangi lagi. Ya, mangkaning udah malam, mangkaning 31 Desember, besok mau laporan, aduh piraku kudu dipecat lagi. Ya sudah, semoga tidak ya, makanya bismillah dulu sebelum mengerjakan, supaya tidak coret-coret dan urak-urakan. Apalagi tipek-tipekan, apalagi ngegarisnya gak rata. Jadi kamu bagi dulu buku kamu, jangan ngedadak langsung di garisan. Ternyata di ujung kelebaran, di sini kekecilan. Buat yang rapi, ingat buku catatan nanti terakhir akan diperiksa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kaliannya sehat, bahagia, dan tetap tawakal ya. Jangan bosan belajar meskipun lewat video, dan Ibu juga sedih. Karena kita harus belajar seperti ini. Jadi Ibu gak bisa lihat buku catatan kalian. Gimana benar apa salahnya gak bisa langsung dilihat. Tapi semoga aja pandemi segera berakhir dan kita segera berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.